Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat saya sayangi, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang penyajian data. Yaitu ada beberapa kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada penyajian data atau statistika ini. Di antara adalah menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram, baik itu diagram batang, diagram garis, maupun diagram. Kita lanjutkan, misal dalam suatu kelas anak-anak dibuat menjadi 4 kelompok dan masing-masing anggota kelompok mengukur berat badannya. Maka kemudian ketua kelompok mencatat hasil pengukuran berat badannya. Jadi badan si A, si B, si C itu berapa. Maka kita dapat memperoleh suatu data, di mana dari data itu kita bisa menjawab beberapa pertanyaan. Contohnya, siapa yang berat badannya paling rendah? Kemudian, siapa yang berat badannya itu paling tinggi? Kemudian, adakah berat badan yang sama? Kemudian, kalau memang ada berat badan yang sama, berapakah berat badan yang sama tersebut? Untuk mempermudah menjawab pertanyaan di atas, maka data tersebut perlu kita sajikan dengan baik. Yaitu ada 2 cara penyajian data yang sering kita jumpai, yaitu dengan tabel atau dengan daftar, atau yang kedua adalah dengan diagram atau grafik. Penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel sering dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Contoh, perhatikan. Hasil pengukuran berat badan dari 40 siswa adalah sebagai berikut. Ini ada 40 siswa, kita ukur, kita timbang berat badannya. Ada yang 35, ada yang 39, ada 36 kilo, ada 36 kilo, 35, dan seterusnya. Ada yang 38 dan seterusnya. Maka dari data ini kita bisa membuat sebuah tabel distribusi frekuensinya. Contoh, perhatikan. Langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi ada beberapa langkah. Yang pertama, tentukan selisih data tertinggi dengan data terendah, yaitu 39 dikurangi 35, ada 4. Berarti banyak garis pada tabel, 4 ditambah 1, ada 5. Lalu ditambah 5. Kemudian buatlah 3 kolom atau 3 buah kolom, masing-masing adalah untuk nilai. Kemudian kolom yang kedua untuk turus, dan kolom yang ketiga adalah untuk frekuensi. Pada kolom nilai tulislah data mulai dari data terendah. Misal dari berat badan yang kita ukur paling rendah adalah 35, data yang tertinggi adalah 39. Kemudian pindahkan data di atas ke dalam daftar satu demi satu dengan menggunakan turus seperti yang biasa kita lakukan dalam menghitung skor dalam permainan, misal permainan bola voli, bulu tangkis, atau penentuan banyak suara pada pemilihan pengurus suatu organisasi. Setelah itu kita hitung banyaknya turus pada tiap baris. Kemudian tulislah yang menyatakan banyak turus pada kolom frekuensi. Perhatikanlah ini. Dari data ini, yang sebelah kiri ini adalah data pengukuran berat badan. Kita masukkan dalam sebuah tabel frekuensi. Ada kolom berat badan. Kemudian yang kedua ada kolom turus. Yang ketiga adalah kolom frekuensi. Kita perhatikan cara penyajiannya. 37 yang masuk ke turus kolom baris 37. Setelah semua turus ini terisi, maka kita menghitung frekuensinya. Ternyata yang berat badannya 35 ada 7 anak, yang 36 ada 12 anak, yang 37 ada 5 anak, 38 kg ada 8 anak, 39 ada
8 anak. Sehingga dari data ini kita akan lebih mempermudah. Nah, kalau ditanya yang berat badannya 37 kg ada berapa? Oh, ada 5 anak. Ini adalah mempermudah kita dalam membaca tabel, terutama tabel frekuensi untuk data tunggal. Perhatikan latihan soal berikut anak-anakku. Berikut ini data hasil ulangan matematika pada suatu kelas dari 32 siswa. Ada yang 50, 60, 40, 60, 70, 50, 50, terus ada 32 siswa. Kemudian tugas kita adalah buatlah tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang kedua, nilai berapakah yang banyak diperoleh siswa? Langkah yang pertama, kita akan membuat sebuah tabel. Jadi ada 3 kolom nilai, kolom yang kedua turus, yang kedua ada frekuensi. Nilai dari mulai yang terendah 40, yang kedua 50, 60, 70, 80, dan 90. Sehingga dari nilai-nilai ini kita masukkan turusnya dan kita bisa menghitung frekuensinya. Bahwa yang mendapatkan nilai 40 adalah 6 anak, yang mendapatkan nilai 50 adalah 10 anak, yang mendapatkan nilai 60 adalah 8 anak, dan yang mendapatkan nilai 70 5 anak, yang mendapatkan nilai 80 adalah 2 anak, dan yang mendapatkan nilai 90 adalah 1 anak. Sedangkan nilai yang paling banyak diperoleh anak adalah kita lihat di frekuensi tertinggi. Ini tertinggi ini ada 10, ini berarti nilai 50. Penyajian data dalam bentuk diagram. Di samping kita bisa menyajikan data dalam bentuk tabel, kita juga bisa menyajikan data itu dalam bentuk diagram. Ada beberapa diagram yang kita kenal. Yang pertama ada diagram batang, yang kedua adalah diagram garis, dan yang ketiganya adalah diagram lingkaran. Mari kita pelajari untuk diagram batang. Untuk membuat diagram batang ini anak-anak, diperlukan sumbu mendatar dan sumbu tegak yang berpotongan tegak lurus. Kedua sumbu masing-masing dibagi menjadi beberapa bagian dengan skala yang sama. Skala pada sumbu tegak tidak harus sama dengan skala pada sumbu datar pada diagram batang tersebut. Data statistik disajikan dengan gambar berbentuk batang yang diletakkan vertikal atau horizontal. Letak batang yang satu dengan batang lainnya yang saling berdampingan atau terpisah. Kita lihat. Ini adalah contoh diagram batang. Disajikan sebuah data berikut. Bus kota atau jenis kendaraan dan frekuensi. Bus kota ada 10, sepeda motornya ada 15, sepedanya ada 20, dan mobil pribadi ada 5. Ini biar batangnya bisa kita tunjukkan seperti ini. Bus kotanya 10, sepeda motornya ada 15, untuk sepeda ontelnya ada 20, dan mobil pribadinya ada 5. Ini adalah contoh diagram batang. Kita lanjutkan diagram garis. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram garis, kita gunakan dua sumbu yang saling tegak lurus, yaitu sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sumbu mendatar berfungsi sebagai skala waktu, sedangkan sumbu tegak kita sebagai skala banyaknya data tersebut. Kita lihat dari daftar, kita tahu suhu udara dari jam 6 pagi sampai 4 sore.
Kita buat diagram garisnya. Nah, ini pada 6 sore suhunya adalah 16 derajat Celcius. Pada jam 8, jam 6 pagi ya, mulai kita pagi. Pada jam 6 pagi suhunya 16 derajat Celcius. Pada jam 8 pagi adalah 17 derajat Celcius. Pada jam 9 pagi adalah enggak ada 10 pagi adalah 18 derajat. Kemudian 12 siang ini mencapai suhu 20 derajat. Kemudian pada jam 14 atau 2 19 derajat. Pada jam 14 ya ada 19 derajat. Kemudian jam 4 sore atau 16.00 adalah 15 derajat. Dari titik-titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis lurus sehingga saling terhubung, dan inilah yang dinamakan dengan diagram garis. Kita lanjutkan diagram lingkaran. Selain menggunakan diagram batang dan diagram garis, data statistik juga dapat disajikan dengan menggunakan diagram lingkaran. Daerah lingkaran menggambarkan data seluruhnya, sedangkan bagian dari data digambarkan dengan menggunakan juring atau sektor. Besar sudut pusat tiap juring harus sebanding dengan besar nilai data yang disajikan. Dengan demikian, sebelum membuat diagram lingkaran, terlebih dulu harus kita hitung sudut pusat dari setiap juring tersebut. Untuk menghitung sudut pusat dari juring, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Dari hasil pendataan di suatu kelurahan terdapat 240 orang siswa dengan data sebagai berikut. Untuk yang pendidikannya SD ada 100 orang, yang SMP adalah 70 orang, yang SMU adalah 50 orang, dan yang SMK 20 orang. Maka kita mencari sudutnya dulu. Yang SD 100, berarti 100 per 240. 240 itu ada banyaknya orang. Kalikan 360 derajat. 360 derajat itu adalah besarnya satu atau besarnya sudut satu lingkaran penuh 360. Jadi 100 per 240 kali 360 ada 150 derajat. SD-nya ada 150 derajat yang gambar hijau ini. Kemudian yang SMP itu ada 70, berarti 70 per 240 kalikan 360 atau 105 derajat. Yang gambar biru muda. Kemudian yang SMU 50 per 240 kali 360 derajat, sehingga ketemu 75 derajat yang SMU. Kemudian yang SMU 75 derajat gambar kuning. Yang SMK ini yang merah ada 20 orang, berarti 20 per 240 kalikan 360 atau 30 derajat. Ini yang gambar merah itu SMK. Membaca atau menafsirkan diagram suatu data. Pada umumnya anak-anak, penyajian data dalam bentuk gambar lebih menarik. Selain itu, data yang disajikan lebih mudah dipahami maknanya dan lebih mudah pula ditafsirkannya. Maka mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nah, ini ada sebuah diagram garis. Penjualan mobil dari tahun 2005 sampai 2009. Dari penjualan atau dari diagram garis ini kita tahu datanya bahwa penjualan mobil paling sedikit terjadi pada tahun 2006 karena ada 6 unit. Kemudian penjualan mobil paling banyak terjadi pada tahun 2009, yaitu ada 14 unit. Kemudian penjualan mobil mengalami kenaikan adalah pada tahun 2008, itu dari
8 menjadi 2007 itu 8 unit, 2008 ada 12. Sehingga ada kenaikan 4. Perhatikan, ini ada diagram garis. Diagram di samping adalah data dari 720 orang siswa. Dari diagram lingkaran ini, kita tahu anak-anak yang gemar IPA itu berapa derajat, gemar IPS itu berapa derajat, yang gemar PPKN berapa derajat, dan matematika juga berapa derajat. Dari data ini atau dari diagram lingkaran ini kita tahu mata pelajaran apa yang paling banyak digemari oleh siswa. Berapa banyak siswa yang gemar IPS? Kita tahu dari diagram ini yang paling banyak adalah mata pelajaran yang paling banyak digemari siswa adalah matematika karena ada 120 derajat. Kemudian sudut pusat untuk juring IPS itu karena kita belum diketahui bisa kita hitung 360 dikurangi 120 derajat dikurangi lagi 80 derajat dikurangi lagi 90 derajat atau 360 dikurangi 290 derajat atau sekitar ya, 70 derajat. Ini IPS. Kalau kita mencari berapa banyak siswa yang gemar IPS, ya, maka kita harus menghitung dari sudut 70 derajat per 360. 360 itu adalah besarnya satu lingkaran penuh dikalikan seluruh banyaknya siswa. Kalau banyaknya siswa ada 720, maka kalikan 720. Sehingga kita tahu bahwa banyaknya siswa yang gemar IPS itu adalah ada 140 derajat. Ya, ini dari hitungan ini. Demikian anak-anakku, pada pertemuan ini kita sudah belajar tentang bagaimana penyajian data, baik itu dengan tabel frekuensi maupun dengan diagram, mulai dari diagram batang, diagram garis, kemudian diagram lingkaran. Semoga bermanfaat. Jangan lupa anak-anak untuk selalu belajar di rumah dan selalu diawali dengan doa agar kita diberikan kemudahan dalam belajar dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.